Viral oknum polisi diduga ubah kasus penganiayaan jadi kasus narkoba, Propam turun tangan. Viral di media sosial, kelakuan memalukan oknum penyidik kepolisian yang diduga merekayasa kasus. Seorang tersangka protes seraya memvideokan perbuatan tak terpuji penyidik Polsek Cilandak. Diduga, berita acara pemeriksaan, BAP, tersangka terjerat kasus penganiayaan diubah jadi penyalahgunaan narkoba. Dalam video yang beredar di media sosial pada Senin, 2 Februari 2026, seorang pria tampak mempertanyakan rincian barang bukti narkoba yang tertulis dalam BAP-nya. Kasus penganiayaan, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi, kata pria tersebut. Gak boleh kayak gitu, saya punya relasi juga ke Kapolres loh, imbuh dia. Setelahnya, penyidik meminta kertas BAP tersebut untuk disobek. Namun, perekam video menolaknya dan memilih untuk menyimpan BAP itu sebagai bukti. Sini kertasnya pak, berkas-berkasnya saya sobek, ujar penyidik. Gak boleh gitu, ini bukti buat saya, tutur pria perekam video. Dugaan rekayasa kasus yang melibatkan oknum anggota Polsek Cilandak menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Informasi tersebut beredar melalui unggahan akun Instagram Saukan Samalo yang menyoroti kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pada kasus dugaan penganiayaan. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa berkas BAP yang hendak ditandatangani tidak sesuai dengan hasil klarifikasi yang telah disampaikan oleh pihak terperiksa. Akun tersebut juga menyoroti adanya lampiran berupa timbangan narkoba dalam berkas pemeriksaan, meski dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan keterangan yang diminta oleh penyidik. Berkas yang mau ditandatangani oleh kakak kami tidak sesuai dengan hasil klarifikasi penganiayaan. Dalam lampiran ada timbangan narkoba, padahal tidak ada kaitannya dengan keterangan yang diminta oleh penyidik, tulis akun tersebut. Unggahan itu menuai perhatian luas dan memicu pertanyaan publik terkait profesionalisme aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Menanggapi viralnya informasi tersebut, Kepala Seksi Humas Polsek Cilandak, Bribka Nuryono, membenarkan adanya pemeriksaan internal terhadap anggota yang bersangkutan. Ia menyampaikan bahwa Propam telah turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut. Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh Propam. Besok akan dipastikan kronologis kejadian penyidiknya, kata Nuryono dalam keterangan singkat. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Propam maupun klarifikasi detail dari penyidik yang diduga terlibat. Polisi menegaskan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran prosedur sesuai mekanisme yang berlaku guna memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan akuntabel. Nuryono mengatakan, penyidik yang diduga merekayasa kasus telah diperiksa Propam. Nanti akan dipastikan kronologi penyidiknya. Untuk sekarang yang bersangkutan sudah diperiksa Propam, kata Nuryono. Berikut adalah 5 fakta dari peristiwa tersebut. 1. Inti dugaan rekayasa kasus. Peristiwa memalukan ini mencuat setelah seorang pria yang sedang diperiksa di Polsek Cilandak memprotes isi berita acara pemeriksaan, BAP, miliknya. Ia mendapati bahwa kasus penganiayaan yang menjeratnya secara tiba-tiba berubah narasi di dalam berkas menjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam berkas tersebut, penyidik diduga memasukkan poin-poin yang tidak sesuai dengan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh pihak terperiksa. Pengalihan jenis perkara ini sangat fatal karena hukuman dan prosedur hukum antara penganiayaan dan narkoba sangat jauh berbeda. Pria tersebut lantas merekam percakapannya dengan oknum penyidik untuk mengabadikan momen di mana ia mempertanyakan mengapa kasusnya berubah. Video tersebut kemudian viral di media sosial pada Senin, 2 Februari 2026, dan memicu kecaman luas dari warganet. Ketidaksesuaian ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prosedur penyidikan hukum. Publik menilai adanya upaya sistematis dari oknum tertentu untuk menjebak atau memperberat status hukum seseorang tanpa dasar bukti yang benar. 2. Kejanggalan barang bukti timbangan. Salah satu poin paling janggal yang ditemukan dalam BAP tersebut adalah adanya lampiran mengenai barang bukti berupa timbangan narkoba. Padahal, tersangka ditangkap dan diperiksa atas tuduhan penganiayaan yang jelas tidak memiliki keterkaitan dengan alat timbang digital. Akun Instagram Saukan Samalo, yang pertama kali memviralkan kejadian ini, menjelaskan bahwa berkas yang hendak ditandatangani oleh keluarganya tersebut sangat tidak masuk akal. Penyelipan bukti timbangan diduga dilakukan agar kasus narkoba tersebut terlihat sah secara administratif. Tersangka dengan tegas menolak menandatangani berkas tersebut karena merasa tidak pernah memiliki atau berkaitan dengan timbangan yang dimaksud. Ia menyadari bahwa menandatangani BAP tersebut sama saja dengan mengakui perbuatan pidana narkoba yang tidak ia lakukan.
Kehadiran barang bukti, siluman, dalam berkas penyidikan ini memperkuat dugaan adanya rekayasa kasus yang sengaja dirancang oleh oknum penyidik. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa ada upaya manipulasi data demi kepentingan yang belum diketahui motifnya. 3. Upaya penghilangan bukti BAP. Setelah aksi protesnya terekam kamera, oknum penyidik Polsek Cilandak tersebut tampak panik dan mencoba meredam situasi dengan cara yang tidak profesional. Ia meminta pria tersebut untuk menyerahkan kembali kertas BAP yang baru saja dibaca untuk dimusnahkan. Penyidik tersebut bahkan secara terang-terangan mengatakan ingin menyobek berkas-berkas tersebut di hadapan pria yang diperiksa. "Sini kertasnya, Pak. Berkas-berkasnya saya sobek," ujar oknum polisi tersebut sebagaimana terekam jelas dalam video yang beredar. Namun, pria perekam video dengan sigap menolak permintaan tersebut dan memilih untuk tetap menyimpan kertas BAP itu sebagai bukti kuat atas tindakan curang oknum polisi. Ia sadar bahwa kertas tersebut adalah kartu as untuk melaporkan ketidakadilan yang ia alami. Aksi penolakan untuk menyerahkan berkas ini menjadi momen krusial dalam video tersebut. Keputusan untuk mempertahankan BAP yang salah itu memungkinkan pihak Propam dan masyarakat luas melihat bukti fisik adanya upaya manipulasi hukum di dalam kantor polisi. 4. Respons dan pemeriksaan Propam. Menanggapi kegaduhan yang terjadi di media sosial, pihak kepolisian bergerak cepat untuk meredam situasi. Kepala Seksi Humas Polsek Cilandak, Bribka Nuryono, memberikan pernyataan awal terkait tindakan yang diambil terhadap anggotanya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa oknum penyidik yang bersangkutan kini telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam, Profesi dan Pengamanan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur penyidikan. Pihak Polsek menegaskan bahwa mereka tidak akan menutup-nutupi kesalahan jika memang terbukti adanya rekayasa kasus. Penanganan oleh Propam diharapkan dapat memberikan transparansi bagi publik yang tengah meragukan profesionalisme kepolisian. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan mendalam mengenai hasil pemeriksaan final atau sanksi apa yang akan dijatuhkan. Polisi menjanjikan akan membeberkan kronologi lengkap setelah pemeriksaan terhadap oknum penyidik tersebut selesai dilakukan. 5. Dampak dan sorotan publik. Viralnya video ini mencoreng nama baik instansi Polri, khususnya Polsek Cilandak, di mata masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan berapa banyak kasus lain yang mungkin telah direkayasa dengan cara serupa namun tidak terekam kamera. Pernyataan tersangka yang menyebutkan, "Saya punya relasi juga ke Kapolres loh," menunjukkan rasa frustrasinya terhadap sistem yang mencoba mencuranginya. Hal ini memicu diskusi luas mengenai perlunya pengawasan ketat terhadap setiap tahap pembuatan BAP agar tetap akuntabel. Dukungan publik terus mengalir bagi perekam video karena dianggap berani melawan ketidakadilan di lingkup internal aparat. Kasus ini menjadi alarm bagi institusi kepolisian untuk melakukan pembersihan terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Kepolisian berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat dinanti untuk membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bahkan di internal mereka sendiri.